Baik pembaca tipsbaca.com dan pemirsa tips baca media yang budiman, jumpa lagi dengan saya Bang Jaja. Kali ini kita akan membahas mengenai contoh transaksi bendahara instansi yang sering terjadi atau yang sering dilakukan. Nah, dalam video ini adalah contoh penghitungan dan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi ini case-nya adalah instansi pemerintah melakukan sewa tanah dan atau bangunan. Nah, bagaimana perlakuan pajaknya? Nah, khususnya Anda sebagai penanggung jawab di keuangan instansi harus memperhatikan hal ini. Bagaimana cara untuk memotongnya ya. Tentunya sebelum lanjut, klik like dan subscribe ya, agar kami Tips Pajak Media dapat berbagi kepada lebih banyak lagi orang-orang yang membutuhkan informasi mengenai pajak. Jadi case-nya adalah PTA merupakan pemilik gedung di X. Untuk mengelola menara X, PTA mengadakan perjanjian kerjasama dengan PTB. PTB berkewajiban untuk mengelola keamanan, kebersihan, dan melakukan perawatan di menara X. Intinya ini A pemilik menara, kemudian A meng-hire PTB untuk mengelola keamanan kebersihannya. Kemudian instansi C menyewa beberapa ruangan di menara X yang digunakan sebagai kantor dan membayar biaya sewa sebesar 500 juta rupiah dan servis cas sebesar 20 juta. Bagaimana? Sebentar, PTB membantu penagihan biaya sewa dan servis cas kepada instansi pemerintah C. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana perlakuan pajaknya? Apa yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah, apa yang dipotong. Jadi intinya angkanya di sini adalah 500 juta plus service charge 520. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong adalah 500 juta plus 20 juta. Jadi sewa ruangan plus service charge. Ya, seperti itu ya, dan tarifnya tentu saja 10% atas sewa tanah dan bangunan. Jadi PPh wajib dipotong untuk instansi pemerintah adalah 10% kali 520 juta ketemu 52 juta rupiah. Seperti itu. Lalu PPN yang dipungut, jadi itu tadi kan yang dipotong ya. Jadi 500 juta, 520 juta itu DPP dipotong 10%. Kemudian nanti instansi wajib menerbitkan dipotong sebesar 52 juta ini. Jadi uangnya si pemilik gedung ini sebetulnya nggak hilang, dipotong itu nggak hilang, namun berubah menjadi bukti potong pajak ya. Lalu PPN dipungut adalah ini asumsinya ini adalah DPP-nya, dasar pengenaan pajak 520. Nah, PPN yang dipungut adalah sama, yaitu 10% kali 520 atau ketemunya 52 juta. Nah, sebentar saya kasih ilustrasi. Kami kasih ilustrasi PPN pemungutannya ya. Ya, nih berikutnya rekan-rekan, jadi ini PPN yang dipungut adalah 52 juta juga. Nah, kemudian intinya adalah bagaimana perhitungan uang keluar dari bendahara. Nah, seperti ini. Jadi prinsipnya seperti ini ya. DPP 500 sama 20, DPP-nya 520 juta. Oke. DPP 520 juta, lalu PPh dipotong adalah 10%, 52 juta, PPN dipungut 52 juta juga. Nah, pembayaran yang dilakukan di bendahara adalah DPP-nya 52 sama PPN 52. Ulangi ya, DPP 520 sama PPN 52, jadi total 572. Berapa yang diterima rekanan? Diterima rekanan adalah 52 juta DPP ini tadi ya, dikurangi 10%, 52, 10%, tapi ini adalah 10% yang potong ya, PPh dipotong. Jadi 468 juta cash diterima dan 52 juta berupa bukti potong pajak yang nanti bisa dikreditkan di akhir tahun. Dari sisi rekanan adalah seperti ini ya. Kemudian dari sisi bendahara adalah pembayaran yang dilakukan ke rekanan 468. Oke, ini. Kemudian PPN dipungut, ini langsung store ke negara 52 juta. Kemudian bukti potong harus diberikan bukti potong 52 juta. Jadi total dari dana APBN atau APBD atau APBD adalah 572 juta rupiah. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami, dan jika masih ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar atau join di Telegram Tips Pajak. Telegram Tips Pajak ya.
Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video yang akan datang dari Tips Pajak Media. Sampai jumpa, selamat malam.